Bapa, Putra dan Kudus, semoga Allah Bapa menguatkan kami dan memurnikan motivasi kami dalam mengikuti Putra Yesus. Mengikuti seperti Yesus, taat kepada kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini bicara tentang motivasi. Yesus melihat orang-orang mencari Dia bukan karena tujuan yang murni, yang tulus, tapi justru demi kepentingan mereka masing-masing. Ketika Yesus sudah memberikan pergandaan roti dan kemudian banyak orang menyukai, menyenangkan Dia dan menjadi tokoh yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Lalu Yesus menghilang, berada di tempat lain dan mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa carilah kerajaan Allah lebih dulu. Carilah sesuatu yang dapat yang kekal, yang abadi, bukan sesuatu yang dapat hilang seperti makanan, seperti harta, seperti kekayaan, seperti jabatan, seperti hal-hal yang membuat kita bahagia sementara. Nah, dengan kata lain Yesus mengajak kita untuk melihat apa yang lebih mulia, yang abadi, yang kekal, yang tak dapat dipegang oleh manusia, tetapi yang abadi. Nah, itulah yang diminta Yesus dan itu juga merupakan suatu peringatan bagi kita semua. Suatu tanda juga bagi kita semua supaya tidak terpaku pada sesuatu yang material, yang kelihatan, yang fisik, tapi sesuatu yang abadi, yang kekal. Nah, itulah suatu mungkin dengan penderitaan, dengan salib, dengan pengorbanan, dengan hidup kita. Motivasi apa kita dalam mengikuti Yesus? Motivasi apa kita menjadi Katolik? Apa yang membuat motivasi kita menjadi murni seperti Yesus yang hanya menjalankan kehendak Bapa? Jadi motivasi yang murni itu bukan demi kepentinganku sendiri, demi keinginanku sendiri. Meskipun sungguh Tuhan juga menghendaki kita juga begitu, taat kepada kehendak Bapa. Hanya Allah kehendaknya lah yang patut dan layak kita miliki. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, maka saat ini pentingnya kita. Kenapa seringkali doa kita tidak dipenuhi? Karena kita seringkali minta sesuatu. Entah itu harta, entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu kehidupan, entah itu makanan, entah apa. Meskipun itu penting dan perlu. Tuhan tidak mengabaikan hal tersebut. Tetapi bukan itu yang paling penting. Nah, para saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang menyebabkan kita tidak tumbuh dan tidak berkembang. Itulah yang menyebabkan seringkali kita jatuh kepada sesuatu yang lahir Maka itu saya mengingatkan Anda apa yang sebetulnya dalam kehidupan kita yang perlu kita kembangkan dengan sungguh-sungguh. Pertama adalah hidup kita adalah suatu relasi personal dengan Yesus. Suatu relasi persahabatan dengan Yesus. Bukan hanya sesuatu yang sesuatu tahu tentang Yesus. Kita tahu tentang Yesus, kita tahu tentang gereja, kita tahu tentang sakramen. Tapi apakah kita punya persahabatan dengan Yesus? Dan ini penting sekali supaya kita tahu bahwa kita bersahabat dengan Yesus. Apakah Yesus sahabatku? Betul, Yesus sahabatku. Tapi apakah aku sahabat Yesus? Belum tentu. Maka penting saudaraku, apakah kita bersahabat dengan Yesus? Karena Yesus yang mencintai kita, Yesus menerima kita apa adanya. Dan apakah saya menjadi sahabat Yesus? Apakah saya taat kepada apa yang diminta oleh Yesus? Jadi satu, jadi agama kita bukan agama yang ritual, agama yang sekedar ritual, sekedar menjalankan sesuatu yang perlu. Maka aspek kedua adalah aspek trust. Jadi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun, semenit pun. Trust bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, becoming. Kita menjadi Katolik itu bukan sesuatu yang mandek gitu loh. Tapi sesuatu yang becoming, terus-menerus berjuang, terus-menerus mencari, terus-menerus mengembangkan, becoming Katolik.
being Katolik. Bukan hanya sesuatu yang sudah cukup, selesai, beres, selesai, tidak. Tapi menjadi becoming. Bukan mandat gitu loh. Ya. Yang keempat, growing, tumbuh. Apakah kita setelah menjadi Katolik ini kita tumbuh berkembang? Ya, seperti para rasul, mereka juga tumbuh dan berkembang. Apa yang mereka ketahui tentang Yesus. Kemudian setelah Yesus wafat, kemudian setelah Yesus bangkit, kemudian setelah Yesus memberikan Roh Kudus, ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada keberanian. Ya, tidak takut untuk menghadapi segala macam kesulitan. Ya, jadi growing, tumbuh. Dan menjadi Katolik juga adalah menjadi excitement. Ya, menjadi sesuatu yang menggembirakan. Ya. Ketika para rasul berjumpa dengan Yesus, kami melihat Kristus, melihat Yesus. Mereka penuh kesemangat, mereka penuh gairah, mereka penuh keberanian, excitement, sukacita, joy. Ya. Jadi kalau orang Katolik tidak joy, tidak excitement, ya tidak menjadi berharga. Yang ketiga, yang seterusnya adalah kita miracle, ya, mengalami mujizat Tuhan. Coba perhatikan ketika kita merayakan Ekaristi, itu miracle, saudara. Ya, suatu mujizat. Bagaimana roti yang diberkati oleh seorang imam yang diberi kuasa oleh Yesus menjadi tubuh Kristus, dan itu sungguh nyata. Bagaimana Kristus dalam Ekaristi sungguh nyata adalah Tuhan. Ya, roti itu. Saya beri contoh, misalnya ada banyak contoh mujizat-mujizat Ekaristi yang kita alami. Ya, bagaimana Santa Clara ketika biaranya dikepung oleh tentara Islam, dia mengangkat monstran dan tentara itu lari tunggang langgang. Ya, jadi Ekaristi itu tubuh Kristus. Ya, itu mujizat. Apakah hidup kita selalu ada mujizat-mujizat yang kita alami dan kita rasakan? Mujizat Tuhan. Yang terakhir adalah, apakah Tuhan kita rasakan kehadirannya? The presence of God. Ada satu kalimat kata-kata yang bagus sekali. Ya, dikatakan bahwa our life has a purpose when we experience the God's presence. Ya. Jadi hidup itu punya makna, punya tujuan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, hidup itu bermakna. Hidup itu punya arti. Hidup itu punya suatu nilai yang tak terlukiskan. Kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Saudara, semoga beberapa hal penting ini menjadi refleksi kita. Apakah relasi kita, persahabatan kita dengan Yesus? Apakah Yesus itu kita alami sebagai yang kita percayai? Kemudian menjadi becoming, bukan stagnan, bukan mandek menjadi Katolik itu. Kemudian harus tumbuh berkembang, kemudian harus excitement, ya, penuh sukacita, ya, penuh kegembiraan dan miracle. Ya, mujizat-mujizat cinta kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan kita alami dan kita rasakan. Semoga Anda dan saya semua mengalami perjumpaan, mengalami perkembangan dalam hidup rohani, sehingga kita semua dapat memuji Tuhan, mewartakan kegembiraan pada orang lain, ya, memberikan semangat pada orang lain. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.